Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Ardono Prayogi ya. Pada kesempatan kali ini saya berada di pohon alpukat yang kondisinya stres berat ya. Nah, di saat tanaman itu stres berat maka akan terjadinya metabolisme samping ya, yang menyebabkan beberapa tanaman, yaitu ketika stres berat dia akan melakukan pembungaan atau tahap masuk ke generatif ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kok tanaman itu ketika stres malah berbunga, dan ketika tidak stres, ketika subur-suburnya itu malah susah untuk dibungakan. Nah, itu akan menjawab bagaimana proses caranya kita dalam melakukan proses pengeringan atau teknik stres air pada pembungaan alpukat ya. Yuk ikuti terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga bermanfaat. Sekarang langsung aja kita berada di pohon alpukat ya, yang kondisinya sedang stres berat namun malah menampakkan fase generatif ya, atau pembungaan, atau yang kita idam-idamkan yaitu cara membuahkan atau membungakan alpukat dengan cara cepat ya. Nah, jadi kenapa sih kok tanaman alpukat itu kebanyakan ya ketika dia sedang stres berat atau sehabis terkena penyakit, kemudian dia pulih dari stresnya, dia akan melakukan proses pembungaan ya, seperti halnya pada alpukat ini ya. Nah, ini kalau kita lihat daunnya sedikit namun dia mengeluarkan bunga di setiap pucuk-pucuk alpukat ya, bahkan di tengah-tengah batang pun dia mengeluarkan alpukat pada kondisi pohon yang stres ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan kenapa sih kok demikian. Kenapa tanaman yang subur malah tidak bisa kita buahkan ya. Justru malah tanaman yang sakit itu mudah kita buahkan. Oke, kita kembali lagi ke salah satu teori, yaitu C/N ratio. Apa yaitu? Yaitu nisbah karbon terhadap nitrogen pada suatu tanaman ya. Nah, jadi ketika kadar nitrogen itu dalam suatu tanaman itu tinggi ya, maka akan terjadinya yaitu pembentukan sel-sel yang lebih cepat, kemudian fase vegetatif itu akan lebih dominan ya. Karena apa? Karena di sini N itu dia berfungsi untuk salah satu proses pertumbuhan tanaman ya. Nah, namun ketika nisbah karbon itu lebih tinggi daripada N-nya, maka yaitu pertumbuhan itu akan terhambat. Sehingga apa? Karbon akan terus menumpuk di suatu tanaman yang akan memicu pembungaan ya. Nah, ketika tanaman itu stres berat, kemudian dia pertumbuhan stagnan, apabila kita pancing dengan pupuk P atau yang sering kita gunakan MKP, maka dari itu dia lebih cepat melakukan proses pembungaannya daripada tanaman yang kondisinya sangat subur ya. Kita paksa apapun dia masih tetap bandel, masih tetap susah ya. Nah, ini bisa kita contohkan juga atau kita ambil sampelnya, yaitu pada tanaman yang pada musim kemarau ya. Ketika kita melihat alpukat pada musim kemarau itu biasanya itu dia daunnya rontok, menguning, bahkan tidak terjadi pertumbuhan sama sekali ya. Nah, ketika musim penghujan datang itu dia biasanya akan membawa calon-calon bunga ya. Itu pada beberapa tanaman, bisa alpukat, bisa mangga, atau yang lainnya juga ya. Nah, maka dari itu ketika awal musim hujan itu banyak sekali buah-buahan atau tanaman-tanaman yang mulai berbunga. Karena apa? Karena dia selama musim kemarau itu dia tidak ada pertumbuhan sama sekali, nitrogen terhambat. Pada lahan yang kering, yaitu penyerapan unsur nitrogen itu akan sangat terhambat ya. Dan pada daerah yang lembab itu maka dia nitrogen itu akan lebih banyak apabila dia tanahnya memungkinkan atau cocok ya. Nah, maka dari itu menjawab kita dalam proses stres air. Jadi sebenarnya stres air itu dia hanya untuk memanipulasi kadar nitrogen yang ada pada tanah, yang ada pada tanaman ya,
sehingga tujuan utama kita yaitu untuk menekan pertumbuhan dari suatu tanaman itu. Ketika pertumbuhan itu kita tekan, masa vegetatif yang kita tekan, maka dari itu tanaman itu akan membentuk metabolisme samping yang akan cenderungnya dia akan membentuk bunga atau masa generatif ya, untuk mempertahankan kelangsungan keturunan dari tanaman itu tersebut. Nah ini dia. Nah kemudian bisa nggak sih kita pertahanin bunga apabila kondisi tanaman seperti ini ya? Jawabannya yaitu tergantung dari kuat tidaknya tanaman ya. Nah, kalau dia kondisi seperti ini, daunnya sedikit, itu ya sangat susah ya. Walaupun kita bantu dengan apa saja, harapannya atau persentase keberhasilan itu sangat kecil ya. Berbeda pada tanaman yang daunnya itu masih banyak, yang pada video-video saya sebelumnya ya. Jadi daunnya masih banyak, yaitu nanti dia cadangan makannya yang terbentuk itu juga masih banyak ya. Berbeda pada tanaman yang masih kurus atau masih stres berat seperti ini. Nah ya kemungkinan masih bisa jadi, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1-2 ya. Namun kalau kita harapan banyak, itu malah nanti ketika kita paksa, contohnya kita gunakan zat pengatur pertumbuhan, pemaksa kerontokan pembungaan, itu kita aplikasikan, nanti apabila terjadi buah semuanya, malah tanaman itu tidak kuat, ujung-ujungnya tanaman itu akan drop, kondisinya malah lebih stres lagi, dan akhirnya dia malah mati ya tanaman kita ya. Sayang juga ya, sebaiknya ini kita buang saja seharusnya. Berbeda pada tambu lampot ya, paling kita hanya pelihara buahnya 1 atau 2 saja ya. Nih, karena ketika stres itu tidak hanya di pucuk saja dia bunga itu, hampir semua bagian tanaman itu berbunga ya, kecuali akar, karena akar nggak mungkin bisa berbunga ya. Nah ini dia tuh, di tengah batang juga ada, ini calon-calonnya juga masih ada bunganya tuh, penuh sampai atas, padahal daunnya tidak ada sama sekali. Nah jadi itu ya, kenapa proses stres air itu bisa menimbulkan bunga ya, atau masa vegeneratif ya. Jawabannya yaitu karena stres air itu kita manfaatkan untuk menekan pertumbuhan tanaman, mengurangi kadar nitrogen yang ada dalam tanah dan tanaman, sehingga nanti dia akan meningkatkan C/N rasio, sehingga nanti akan diolah untuk masa generatifnya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.